Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang data. D-A-T-A. Data. Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap! Luar biasa. Kalau teman-teman sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, mantap sekali. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar bersama kita ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama hari ini yaitu menjelaskan tentang pengertian data dan menjelaskan jenis teknik pengumpulan data. Langsung saja kita simak ya teman-teman. Selamat datang di dunia statistik yang luar biasa. Apa yang teman-teman pahami dari kata data? Ayo coba berpikir. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Jadi, data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Jenis data berdasarkan pemerolehannya ada dua. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Contohnya adalah data yang diperoleh secara langsung, semisal tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Bagaimana? Teman-teman sudah paham tidak? Akan aku perjelas lagi ya. Maksud dari diperoleh secara langsung ini adalah dalam pengambilan datanya diambil atau didapatkan langsung dari objek yang dituju. Artinya tidak menggunakan perantara lain. Seperti pada gambar di samping ini, untuk mendapatkan data tinggi badan dan berat badan dari teman-temannya, para siswa memperoleh data dengan cara mengukur tinggi badan dan berat badan temannya secara langsung. Gimana teman-teman, sudah mengerti kan? Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, pemerolehan data pada data sekunder ini dilakukan secara tidak langsung, bisa diperoleh melalui perantara yang ada. Contoh data sekunder, Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah. Benny datang ke ruang UKS untuk mencatat data-data golongan darah teman-temannya. Nah, data golongan darah di samping diperoleh Benny tidak secara langsung. Ia mendapatkannya dari UKS. Data seperti di samping disebut data sekunder. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan perbedaan data primer dan data sekunder? Oke, kita ulas lagi ya. Kalau data primer, pemerolehan datanya dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara lain. Sedangkan data sekunder, pemerolehan datanya dilakukan secara tidak langsung, bisa menggunakan perantara yang ada. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang ada. Ada 4 cara dalam mengumpulkan data.
Kita baca bersama ya teman-teman. Yang pertama, tes atau ulangan. Yang kedua, bertanya langsung. Yang ketiga, lembar isian. Dan yang keempat, pencatatan langsung. Wah, teman-teman hebat sekali. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah tes atau ulangan, yaitu data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Contoh teknik pengumpulan data melalui tes atau ulangan adalah saat ujian di sekolah. Biasanya bapak atau ibu guru akan melakukan sebuah tes atau ulangan untuk memperoleh data hasil belajar siswa untuk mengetahui perkembangan belajar siswanya. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah bertanya langsung. Sebuah data juga bisa dilakukan dengan cara bertanya langsung. Sebelum melakukan teknik ini, teman-teman harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Contohnya, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-temannya. Siti bertanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Daftar pertanyaan, apakah buah yang kamu sukai? Dan apakah buah yang tidak kamu sukai? Halo teman-teman, aku mau bertanya sesuatu kepada kalian. Boleh kan? Boleh dong. Mau nanya apa? Jadi aku mau bertanya, apa sih buah yang kalian sukai dan apa buah yang kalian tidak sukai? Buah yang aku sukai adalah apel, dan buah yang tidak aku suka adalah pisang. Kalau Benny, apa? Apa ya? Buah yang aku suka mangga. Terus buah yang tidak aku suka itu pepaya. Kalau Dayu gimana? Buah yang Dayu suka adalah jeruk. Dan buah yang tidak Dayu suka itu nanas. Ih, nanas gak enak tahu. Kalau menurut Lani, buah apa? Buah yang aku sukai itu buah anggur. Dan buah yang tidak aku sukai yaitu stroberi. Oke, makasih ya teman-teman atas jawabannya. Nah, berikut ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti. Oh iya, teman-teman masih semangat kan belajarnya? Harus semangat ya. Oke, kita lanjut. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah lembar isian. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara setiap orang mengisi lembar isian. Setelah diisi, kemudian dikumpulkan. Berikut ini merupakan contoh lembar pertanyaan atau lembar isian yang akan disebar. Tulisannya, lingkarilah jenis olahraga yang kamu sukai. Jadi, teman-teman bisa melingkari salah satu jenis olahraga yang ada. Misalnya, teman-teman suka bermain sepak bola, maka yang teman-teman lingkari yaitu pada A. Sepak bola. Berikut ini merupakan contoh teknik pengumpulan data lembar isian. Guru kelas 5 ingin mengetahui jenis olahraga yang digemari siswanya. Ia membuat pertanyaan pada selembar kertas dan lembar pertanyaan tersebut kemudian diperbanyak. Siswa diminta mengisi lembar pertanyaan dan mengumpulkannya.
Dapat dilihat di bawah ya. Gambar yang pertama merupakan kertas lembar pertanyaan. Dan gambar yang kedua merupakan lembar pertanyaan yang sudah diperbanyak. Dan yang ketiga itu saat lembar pertanyaan sudah dibagikan kepada siswa. Dan kemudian langkah terakhir siswa akan mengumpulkannya kepada guru. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cara pengumpulan data yang keempat, yaitu pencatatan langsung. Pencatatan langsung dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan, kemudian dicatat. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan pencatatan langsung adalah tinggi badan dan berat badan. Contoh dari pencatatan langsung. Berikut ini adalah contoh data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 5 SD Nusantara Jaya dalam satuan sentimeter. Ada 130, 133, 132, dan lain-lain. Jadi, setelah guru mengukur tinggi badan siswa, maka akan langsung dicatat pada buku yang ada. Selanjutnya yaitu contoh menyimpulkan data. Berikut adalah nilai ulangan matematika. Ada 65, 70, 85, 90, dan lain-lain. Sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan, langkah utama yang harus dilakukan, teman-teman harus mengurut data dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Mengapa demikian? Supaya teman-teman menjadi lebih gampang dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa data yang di kanan ini merupakan data yang sudah terurut dari data terkecil hingga data terbesar. Sedangkan data yang di kiri merupakan data yang belum diurut sebelumnya. Oke, setelah data diurut, teman-teman bisa mengerjakan pertanyaan yang sudah diberikan. Sebagai contoh, berapa siswa yang nilainya di bawah 75? Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa nilai yang berada di bawah 75, yaitu 60, 65, 70, 70, dan 70. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada 5 siswa yang nilainya berada di bawah 75. Contoh soal yang kedua, berapa nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di samping? Coba teman-teman tebak, berapa ya? Ya, benar. Nilai terendah dari data di samping adalah 60 dan nilai tertinggi adalah 90. Teman-teman, berikut ini ada 2 soal yang harus teman-teman kerjakan ya. Ini soal yang pertama. Dan ini soal yang kedua. Semangat! Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk belajar bersama hari ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.